Oke, kita lanjut lagi. Eh, jadi yang pertama kita mau diskusikan adalah bentuk-bentuk badan usaha, ya. Nah, di pertama ini adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan pribadi. Nah, ini mungkin yang paling gampang gitu ya, paling gampang prosesnya gitu ya, karena setiap orang bisa melakukannya langsung tanpa melibatkan orang lain. Nah, definisi perusahaan yang dimiliki satu individu, artinya orang per orang atau pribadi ya. Nah, kemudian lebih sering dikenal sebagai perusahaan keluarga atau family firm ya. Nah, apa kelebihannya gitu ya? Kelebihan dari bentuk badan usaha ini, yang pertama dia mudah didirikan, anytime gitu ya, anywhere, dimanapun, di waktu kapanpun bisa ya. Kemudian modal. Nah, modal ini relatif ya. Modal relatif artinya jenis usaha menentukan berapa modal yang mau dikeluarkan. Nah, kemudian pengelolaannya fleksibel dan bebas, artinya karena yang punya itu pribadi, maka dia tidak harus menunggu orang lain gitu ya. Nah, kemudian kerahasiaan usaha terjamin. Nah, otomatis ya, karena hanya dia yang mengelola dan usahanya usaha dia sendiri, maka apapun yang terkait dengan aktivitas bisnisnya itu hanya dia seorang yang paham dan mengerti gitu. Jadi kemana aliran uangnya, kemana siapa suppliernya, hanya dia yang tahu. Kemana tempat belanjanya barang, hanya dia yang tahu ya. Nah, ini perusahaan perseorangan sangat mudah, Anda pun bisa melakukannya gitu ya. Oke. Nah, tetapi di samping tadi ada manfaatnya ya, ini ada kelemahannya. Nah, yang pertama, pertanggungjawaban tidak terbatas, artinya jadi ketika terjadi tuntutan ya atau tagihan usaha yang terjadi atas aktivitas bisnisnya, kemudian si pebisnis atau orang pribadi tersebut tidak mampu membayar, maka harta yang di rumah pun harus ikut dijadikan pengganti untuk melunasi hutang-hutangnya. Ya, nah ini pertanggungjawaban tidak terbatas. Jadi bedakan antara entitas ya dan pribadi. Nah, usaha sebagai entitas beda dengan aset yang ada di pribadi orang tersebut. Nah, kemudian modalnya terbatas, otomatis gitu ya, karena hanya satu orang, maka dia tidak bisa mendapatkan suntikan dana dari orang lain ya, kecuali ke perbankan gitu ya. Kecuali ke perbankan, ke perusahaan pembiayaan gitu ya. Nah, itu pun atas namanya dia gitu, nama pribadi. Oke. Nah, kemudian ini juga kualitas manajerial dan kualitas pekerjaannya terbatas, otomatis juga gitu ya. Karena sifatnya one man one show, maka untuk melakukan aktivitas lain ya hanya mengandalkan dirinya pribadi gitu. Tidak ada sharing atau tidak ada di situ yang disebut second opinion ya, atau pendapat kedua. Jadi decision makernya atau penentu kebijakan, penentu usahanya hanya dia sendiri gitu ya. Jadi memang sangat terbatas, dan kelangsungan operasi juga terbatas ini ya, otomatis karena satu orang. Nah, kelangsungan operasi terbatas ini nanti terkait dengan ketika usahanya tersebut sudah meluas gitu ya, sudah besar gitu, sudah size-nya atau ukuran perusahaannya sudah melebar, sudah banyak cabang. Nah, ini akan kesulitan dia nanti gitu.
Kalau hanya satu istilahnya satu usaha mungkin hanya bisa Mas ya. Tapi begitu ternyata usahanya maju, otomatis dia memerlukan partner ya. Nah, kemudian sebentar saya cek dulu ininya masih berjalan ya. Nah, kemudian bentuk badan usaha lainnya ya, kalau tadi perseorangan, ada yang kedua adalah perusahaan perkongsi ya. Kongsi ini bahasa campuran gitu ya. Kongsi kita sebut usaha yang joinan gitu ya, joinan atau gabung gitu ya, bergabung. Berkongsi itu sama dengan bergabung. Nah, contohnya ini ada CP ya, CV, komanditer, kemudian ada firma ya, dan ada partnership. Nah firma dan partnership ini ciri utamanya relatif kecil juga, masih kecil ya, dapat dijalankan oleh para pemiliknya. Jadi kalau ini lebih dari 2 pemilik gitu ya, 3, biasanya lebih 3 orang lah gitu. 3 partner ya. Nah, ada perkongsian umum, ada yang terbatas. Nah, kalau yang umum semua pemiliknya berperan aktif ya. Artinya si pemilik, masing-masing pemilik yang berkongsi itu melakukan peran yang sangat aktif dalam menjalankan usaha. Nah, kalau terbatas ini ada 2 gitu. Ada yang aktif, ada yang pasif. Yang aktif itu artinya dia yang menjalankan ya. Tapi kalau yang pasif hanya suntik modal ya, hanya suntik modal terbatas pada sahamnya, kemudian dia tidak melakukan apapun gitu ya. Nah, yang aktif itu kadang dia yang masukkan modalnya, kemudian dia juga ikut menjalankan ya, dia aktif. Jadi ada 2 di situ. Oke, saya lanjutkan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Yang pertama, modal yang ditanamkan oleh masing-masing anggota. Nah, ini sangat terkait gitu ya. Berapa share dia, share per orang atau bagian orang. Karena nanti ini terkait sama pada saat firma atau usaha tersebut dibubarkan atau dipilotkan kemudian dibubarkan. Nah, ini modalnya akan sangat bersinggungan gitu ya, berkaitan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, gaji dan pembayaran anggota aktif. Ya, otomatis kesepakatan antara pemilik modalnya, berapa yang mau dibayar, kemudian berapa bayaran selain gaji. Nah, kemudian ada lagi yang kita sebut ini share, pembagian keuntungan gitu ya, profit share gitu ya. Nah, profit share ini ditentukan di awal gitu. Mau dibaginya per akhir tahun atau per bulan gitu ya, dari omset misalkan. Nah, ini masing-masing, atau dari laba bersih gitu ya. Ini juga masing-masing kebijakan partner sendiri gitu ya, tidak kaku di ini. Kemudian cara menentukan ganti rugi. Nah, karena sifatnya partner itu kerjasama ya, maka beda dengan yang perusahaan pribadi tadi. Ada karakter orang yang berbeda di situ. Ya, ketika kita berkongsi kemudian kita tidak sepakat lagi, maka kita bisa memutuskan untuk mengundurkan diri dari perkongsian atau mengundurkan diri dari kerjasama sebagai partner. Nah kemudian bagaimana haknya gitu ya. Nah, itu diatur di awal-awal ketika mereka melakukan kerjasama gitu ya. Jadi semua yang terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing partner itu diusahakan di awal-awal pembentukan.
diaturnya gitu. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Nah, nah ini kelebihannya. Ya, tadi mudah didirikan. Ya, sama CP itu sangat mudah, Firma juga sangat mudah. Lebih banyak modal yang dikumpulkan karena gabungan ya, lebih dari 2, 3 gitu ya. Lebih banyak keahlian diperoleh ya, banyak kepala, lebih banyak masukan, lebih banyak pemikiran. Nah ini juga umur usaha lebih panjang, artinya banyak orang yang dapat melakukannya gitu ya, dapat orang yang bisa menggantikan kalau partner A sedang berhalangan, partner B bisa melanjutkan ya, saling bersinergi ya. Nah tapi ada kelemahannya juga gitu ya. Kelemahannya itu tanggung jawab tanpa batas, khusus anggota aktif. Artinya tanggung jawab tanpa batas itu begini, ketika terjadi kerugian, kemudian dipilotkan oleh bank ya. Nah si anggota aktif ini seandainya aset di perusahaannya tidak cukup, maka aset di rumah, aset pribadinya ikut menjadi penjamin pengganti. Oke, terima kasih informasinya ya. Yang baru datang silakan gabung. Yang tidak sempat nanti kita upload di YouTube ya, setelah pembelajaran malam ini. Nah, saya lanjut. Kemudian modal yang terbatas juga gitu ya. Karena Waalaikumsalam. Oke. Nah, modal yang terbatas juga artinya begini, ketika kita bergabung pun gitu ya. Nah, klasifikasi perusahaan itu ada size-nya juga gitu ya. Ada kelas kecil, menengah, ya, mulai dari mikro ya. Mikro, kecil, menengah, kemudian besar gitu ya. Nah, ini juga masuknya kecil, ada yang kecil, ada yang menengah. Nah, modal yang terbatas ini tergantung kembali lagi kepada jenis usahanya gitu ya. Jenis usaha mereka. Ya. Nah, kemudian perselisihan dan kesalahpahaman di antara anggota. Nah, ini tadi karena yang namanya kerjasama, kemudian ada banyak kepala gitu ya. Selain tadi keuntungannya aja adalah lebih banyak keahlian, tapi ternyata juga kalau manajemen konflik, manajemen komunikasinya tidak baik gitu ya, maka perselisihan ya ini sering terjadi. Makanya kemudian ada anggota yang mengundurkan diri dari kongsi tersebut ya. Nah ini yang sangat besar gitu ya, misalnya size-nya agak besar. PT, kita sering sebut PT. PT itu singkatannya apa? Perseroan terbatas gitu ya. Perseroan terbatas. Nah, kalau yang tadi dua yang kita bahas tadi itu termasuk kecil gitu ya, menengah ke bawah. Nah, kalau yang ini termasuk yang dianggap lebih mapan gitu ya, lebih mapan ya. Jadi PT itu unit kegiatan usaha didirikan sebagai suatu unit institusi badan hukum ya. Pendiriannya melalui akta notaris ya, di mana suatu dokumen dikemukakan pada dasar tujuan pendirian saham yang dikeluarkan. Kemudian ada nama-nama pimpinan yang akan menjalankan. Nah, pemegang saham dianggap sebagai pemilik perusahaan. Nah, tetapi biasanya tidak ikut mengelola. Sering kita sebut sebagai komisaris gitu ya. Komisaris, pemilik lah, pemegang saham. Nah, perseroan terbatas ini terbagi dua ya. Ada yang tertutup, ada yang terbuka. Nah, yang tertutup saham-sahamnya dijual secara pribadi ya, tidak di pasar modal atau tidak dijual di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang terbuka ada satu lagi, tertutup terbuka artinya penjualan saham dilakukan melalui perantara di pasar modal. Nah, jadi kalau Anda menemukan kalimat 3 kata yang ini ya,
Ini saya perbesar ya. Oke. Nah, ini ada kalimat TBK gitu ya. Yes. Sebentar. Ini saya undo dulu. Bentar. Nah, ini. Nah, ya. Jadi kalau ada kalimat kata TBK, ini artinya perusahaan atau saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan semua orang boleh atau berhak memilikinya asalkan membeli ya, asalkan membelinya. Oke, jadi perseroan terbatas terbagi dua, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Yang tertutup itu dijual secara pribadi, yang terbuka itu dijual di publik dan biasanya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu sering dengar Bursa Efek Indonesia, nah itulah tempat jual beli saham gitu. Tapi jual beli saham juga tidak sembarang gitu ya. Kita tidak bisa datang langsung, misalkan kita mau beli sahamnya PT Astra, kita datang ke perusahaan Astranya, tidak, tapi melalui wakil perantara pedagang efek ya. Kemudian ada manajer investasinya di situ. Nah, jadi kita belinya melalui mereka, tidak langsung ke perusahaannya gitu ya. Nah, menjualnya pun sama, datang lagi ke Bursa Efek atau melalui wakil manajer investasi kita baru bisa dijual gitu ya. Oke. Nah, perbedaan ya PT dengan jenis usaha lainnya. Nah, pengelola perusahaan tidak sama dengan pemilik perusahaan. Pengelola ini sering disebut dengan manajemen ya. Manajemen itu mulai dari tingkatan paling tinggi sampai paling bawah ya. Mulai tingkatan director sampai tingkatan paling bawah, staf bawah gitu ya. Direktur, manajer, kemudian bawah itu pengelola. Nah, perusahaan tidak sama dengan pemilik perusahaan, artinya ada pengelola, ada pemilik ya. Pemilik itu yang punya saham, pengelola yang menjalankan. Oke. Nah, kemudian adanya keterbatasan tanggung jawab terhadap hutang. Nah, ini enaknya PT itu adalah keterbatasan ini perhatikan yang saya kasih warna merah ya. Nah, ini. Jadi jika gitu ya. Ini kan jika. Bisnis itu kan fluktuatif gitu ya. Nah, kemudian jika terjadi post major misalkan bangkrut atau gimana, maka kalau perusahaan tersebut punya hutang ya, maka tanggung jawab atau sebagai pengganti untuk membayarnya adalah aset-aset yang ada di perusahaan. Nah, kalau yang tadi kita bahas di awal di 2 itu semua aset di rumah kalau nggak cukup maka dikeluarkan. Tapi kalau yang di PT, kalau kita prestasi kemudian kitanya gagal bayar, maka aset-aset yang ada di rumah tidak perlu dijadikan alat pembayar di sini, tapi cukup aset. Ya, nah kalau kita bicara aset maka harta ya, aset itu sama dengan harta. Ya, aset saya tulis ya. Ya. Oke, nah saya tulis ini aset itu sama dengan harta. Jadi aset perusahaan sama dengan harta perusahaan. Jadi kalau gagal bayar, maka aset yang di perusahaan saja yang dijadikan pembayar. Yang di rumah tidak. Gitu ya. Oke, nah ini juga nih. Adanya pemisahan antara harta perusahaan dan harta pribadi. Ya, jadi tidak bisa kita karena kita punya saham di situ kita campur misalkan kita beli kendaraan kemudian kita akui itu sebagai kendaraan kita, tidak bisa gitu ya. Itu adalah kendaraan perusahaan ya.
Nah, kepemilikan pada perusahaan terbatas ditandai dengan kepemilikan surat saham yang dibeli. Nah, ini yang tadi kita diskusikan, saya sampaikan di awal. Ada kepemilikan surat saham ya, sertifikatnya gitu ya. Berapa banyaknya, berapa jumlah, berapa nominalnya. Oke, saya lanjut. Nah, di perusahaan perseroan ya, ini ada dua model saham ya. Saham biasa, saham preferen. Ya. Kalau yang saham biasa itu paling banyak jumlahnya. Ya. Kemudian dapatnya apa dia? Keuntungannya, dividen. Ya. Nah, bagaimana proses pembagian ke dividen gitu ya? Misalkan kita beli saham 100 harganya per lembar, kemudian tiba-tiba 2 bulan kemudian setahun gitu ya, aset sahamnya per lembar jadi 120 gitu ya. Nah, 20 ini nanti dihitung sama pengelola tadi. Setelah dikurangi biaya-biaya, berapa keuntungan setiap sahamnya. Nah, itu ialah yang disebut dividen. Nah, kemudian ada saham preferen. Nah, saham preferen ini saham yang dividennya sudah ditetapkan. Nah, ini enaknya ketika saham dijual gitu ya. Kemudian dapat apalagi pembayaran dividennya didahulukan gitu ya, dan bersifat kumulatif. Nah, didahulukan itu artinya pemegang saham preferen dulu dibayar, baru pemegang saham biasa dilunasi pembayaran dividennya gitu. Nah, kadangkala perusahaan gitu ya, itu tidak membagikan dividennya. Kenapa? Misalkan karena dia mau investasi lagi, atau dia mau ekspansi, membuat perusahaan baru gitu, atau memperbesar size perusahaan. Oke. Nah, saya lanjutkan. Kemudian pengelolaan perusahaan ya. Di sini ada rapat umum pemegang saham. Nah, rapat umum pemegang saham ini adalah rapat umum tertinggi gitu ya. Karena dia rapat umum pemilik. Jadi pemilik perusahaan setahun sekali itu berkumpul. Nah, ngapain mereka berkumpul? Umumnya mereka mengumpul untuk yang terjadi kalau di perusahaan terus adalah siapa yang akan mengaudit ya. Siapa yang akan mengaudit perusahaan, kantor akuntan apa ya. Kemudian berapa laba yang mau dibagikan gitu ya. Ini pemegang saham nih. Kemudian mereka juga bisa menentukan ya penggantian pengelola, penggantian manajemen perusahaan. Nah, ini rapat umum ditentukan di rapat umum pemegang saham. Oke. Nah, sekarang kita bicara mengenai kelebihan dan kelemahan. Oke. Yang pertama kelebihan dulu. Nah, tanggung jawab terbatas. Nah, terbatasnya pada apa? Terbatas pada apa yang tadi kita sebut, terbatas pada saham yang dimiliki. Ya, saham yang dimiliki. Jadi atau aset yang ada dimiliki. Aset yang dimiliki di perusahaan tersebut. Misalkan PTA asetnya 100 gitu ya, maka yang 100 itulah merupakan alat yang akan digunakan untuk membayar seandainya terjadi kerugian. Nah, kalau misalkan terjadi 120 tuntutannya gitu ya, maka cukup dengan yang 100 itu tadi gitu ya. Yang di rumah tidak usah ikut bayar kemari. Nah, ini enaknya perusahaan perseroan. Kemudian saham perusahaan mudah ditunaikan. Mudah ditunaikan artinya mudah dijual. Karena saham ya itu merupakan uang atau termasuk aset lancar gitu ya. Kalau Anda belajar laporan keuangan, ada sebutannya neraca. Nah, di bawah neraca itu ada
sisi aktiva dan sisi pasiva, atau sisi aset dan sisi kewajiban. Nah, sisi aset itu dibagi lagi, ada aset lancar, kemudian aset tetap, aset lain-lain. Nah, aset lancar selain uang cash ya, itu adalah saham, surat-surat berharga gitu ya. Nah, mudah ditunaikan. Jadi kita bisa bayar hutang dengan saham. Nih. Nah, kemudian apa lagi? Kelebihannya lebih mudah memperoleh modal. Ya. Kenapa lebih mudah memperoleh modal? Satu, karena saya ingat tadi statusnya adalah badan hukum. Ya, statusnya badan hukum. Kemudian karena kita badan hukum, maka pihak perbankan pun tidak ragu gitu ya. Tidak ragu untuk memberikan pinjaman gitu. Kemudian pengelolaan yang lebih profesional. Nah, ini karena tadi perusahaan itu didirikan untuk mencapai laba, memperoleh laba, maka ada yang namanya tadi disebut pengelola. Nah, pengelola atau manajemennya otomatis adalah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Nah, pemegang saham kalau kesejahteraannya mau baik, maka dia akan mencari pengelola yang profesional. Artinya yang bisa menjalankan usaha. Nah, di balik kelebihannya ada kelemahannya gitu ya. Merupakan perusahaan besar. Artinya modalnya juga besar, pekerjaannya banyak ya. Kapasitas usahanya juga besar gitu ya. Nah, ini pendiriannya lebih sulit. Nah, ini mendirikan PT tidak segampang mendirikan perusahaan pribadi atau CP ya, atau firma ya. Ini sangat lebih sulit. Kenapa? Karena banyak persyaratan ya, banyak persyaratan yang harus dilengkapi, termasuk setoran modal. Nah, ini juga yang ketiga ini. Peraturan yang harus dipenuhi lebih banyak. Nah, ini. Jadi banyak, mungkin kalau Anda dengar ada SIUP gitu ya. Kemudian ada surat pendistrian, ada surat kesehatan, pengecekan kesehatan ya, kalau untuk makanan. Nah, kemudian kelemahan lain adalah sukar merahasiakan kegiatan perusahaan. Nah, ini yang sering kita sebut tren sekarang ini adalah ya, ada yang disebut namanya intelligent marketing gitu ya. Nah, kalau pernah dengar ini ya. Intelligent marketing. Jadi di perusahaan kita gitu ya, itu kadang juga kompetitor itu menaruh orang gitu. Menaruh orang untuk dijadikan mata-mata, spionase. Nah, kenapa? Kalau coba Anda perhatikan persaingan antara produsen smartphone gitu ya, itu sama-sama memiliki fitur yang sama, kemudian harga yang sama gitu ya. Karena boleh jadi gitu ya, ketika perusahaan itu mau launching, perusahaan pesaingnya sudah ngasih tahu gitu, apa kelebihan perusahaan, apa kelebihan fiturnya, apa kelebihan produk tersebut. Nah, otomatis karena ada spionase di situ, di dalamnya ada orang perusahaan pesaing, maka akan tahu gitu ya, akan tahu. Nah, kemudian lebihnya lagi sukar merahasiakan kegiatan ini adalah karena banyak orang tadi, pemegang sahamnya banyak gitu ya. Nah, tidak semua pemegang saham itu satu ide juga gitu. Kadang mereka sering tidak sepaham, tapi bicaranya ke tempat lain gitu. Oke. Nah, kemudian badan usaha lainnya lagi adalah yang B ya. Ini kita selesaikan dulu yang sampai C ini. Badan usaha milik negara ya. Halo, masih dengar suara saya? Oke, masih ya. Oke, kita selesaikan dulu yang A ya, ABC ini.